Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wahsyurna fi zumratih ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan kita biqauli alhamdulillahi rabbil alamin maupun bersyukur dalam bentuk insirahus sadr, lapangnya dada dan hati kita, ridha menerima apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentu saja bersyukur dengan bentuk beramal saleh. Insyaallah kehadiran kita Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk perwujudan syukur nikmat sehat, nikmat sempat yang Allah berikan, dan semoga ini menjadi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan, kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat ridwanullah alaihim, dan seluruh umat Islam yang istiqomah menjalankan risalah Islam hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki bulan Rabiul Awal. Jadi tentu di bulan Rabiul Awal ini kita juga akan menyambut, memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam hari-hari ke depan kita juga akan banyak mendengar kisah tentang beliau, sirah tentang beliau, dan semoga bulan Rabiul Awal ini juga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Rabiul Awal itu juga menunjukkan Ramadan tinggal 6 bulan lagi. Waktunya cepat sekali. Kemarin kita masih ingat menjalani Ramadan dalam suasana pandemi, dan ternyata sekarang Ramadan tinggal 6 bulan lagi. Kenapa ini saya sebutkan? Karena dalam kitab Lataiful Ma'arif, para sahabat itu disebutkan kanu yad'unallaha sittata ashur an yuballighahum Ramadan. Mereka para sahabat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sejak 6 bulan sebelum Ramadan supaya mereka diberikan kesempatan untuk mendapati bulan Ramadan. Maka demikian pula kita bisa kita niatkan sejak awal untuk berdoa supaya kita juga dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, dan tentu secara khusus kita berharap Ramadan depan kita sudah terbebas dari wabah pandemi ini. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita di Sirah Nabawiyah kitab Rahiqul Makhtum. Setelah pertemuan sebelumnya membahas tentang kisah Isra Mi'raj yang saya yakin sebenarnya banyak ibrah yang bisa kita gali lebih mendalam, lebih banyak, lebih panjang. Tapi kita cukupkan bahwa dalam kisah Isra Mi'raj itu ada 3 fadilah
menguatkan sekaligus mengingatkan kita tentang 3 fadilah. Yang pertama fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan beliau atas para nabi yang lain, keutamaan beliau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah fadilah salat, keutamaan ibadah salat karena perintahnya diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus menjaga salat kita. Dan yang ketiga ibrahnya adalah keutamaan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang sering kali terlupakan. Banyak orang bersemangat ketika umrah tentu berziarah mendatangi Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, tetapi bisa jadi lupa untuk mengingat dan berdoa untuk Masjidil Aqsa. Maka peristiwa Isra Mi'raj mengingatkan kita terkait 3 hal tadi. Nah, berikutnya kita mulai membahas tentang peristiwa yang menjadi tamhidan, permulaan dari peristiwa hijrah. Jadi peristiwa hijrah, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat berpindah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, tentu itu peristiwa yang besar, peristiwa agung, peristiwa yang kita catat dalam sejarah. Bahkan kita juga sudah membahas peristiwa yang kemudian diabadikan oleh Umar bin Khattab sebagai penanda tahun pertama tahun Islam. Maka peristiwa besar itu tidak terjadi sekonyong-konyong, tidak terjadi tiba-tiba, tidak terjadi begitu saja, tiba-tiba diperintahkan pindah, tentu tidak mungkin. Tentu ada peristiwa-peristiwa awal yang kemudian menjadikan hijrah tersebut mencapai pada puncaknya, sehingga kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Jadi ada peristiwa permulaan, termasuk tentu diantaranya adalah dakwah Rasulullah SAW ke kabilah-kabilah setiap musim haji. Dan kita tahu itu telah beliau lakukan sejak dimulai periode dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Berarti mulai 4 tahun keempat dari kenabian. Nah, setiap itu beliau menawarkan kepada kabilah, tetapi sudah kita bahas, yang menerima ada beberapa saksiat, perorangan-perorangan, tapi yang dalam bentuk perwakilan kabilah secara khusus belum ada yang menerima. Dan ini terjadi dari tahun 4 kenabian sampai dakwah beliau di musim haji tahun 11 kenabian. Jadi kita sudah sama-sama pernah membahas bagaimana setiap musim haji sejak zaman jahiliyah pun orang-orang Arab jahiliyah menjadikan Makkah sebagai tujuan wisata spiritual. Wisata spiritual yaitu berhaji versi jahiliyah. Maka mereka berkumpul, mereka juga membuat kemah-kemahnya seperti layaknya haji hari ini. Maka setiap musim haji Rasulullah SAW mendatangi kabilah-kabilah tersebut dan menawarkan Islam sejak tahun keempat kenabian. Barulah tahun 11 kenabian musim haji yang tahun ke-11, atau berarti 7 tahun beliau sudah mendakwahi kabilah-kabilah haji itu, barulah kemudian ada nafaron min Yasrib, ada rombongan orang-orang dari Yasrib, lebih khususnya suku Khazraj, yang kemudian menerima dakwah beliau. Jadi beliau mendatangi ke kemahnya, ketika itu tempatnya di dekat Mina yang namanya Aqobah.
Karena itu kedepannya kita disebutnya Bai'atul Aqabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Aqabah bi Mina, melewati di tempat namanya Aqabah di daerah Mina. Fasami'a aswat rijal yatakallamuna, beliau mendengar ada orang-orang sedang berbincang-bincang. Maka kemudian beliau mengikuti sumber suara, menuju sumber suara, dan ternyata bertemu dengan wakanu sittata nafarin min syababi Yasrib kulluhum min Khazraj. Ternyata bertemu dengan 6 orang pemuda dari Yasrib, dan lebih khusus dari suku Khazraj. Kita tahu di Madinah atau Yasrib pada waktu itu ada 2 suku besar Arab, yaitu suku Aus, Khazraj, dan juga ada pemukim Yahudi, ada kabilah-kabilah Yahudi. Mereka semua menempati Yasrib atau Madinah. Nah, 6 orang ini, mereka adalah As'ad bin Zurarah dari Bani Najjar, Auf bin Haris, Rafi bin Malik, kemudian ada Qutbah bin Amir, ada Uqbah bin Amir, dan ada Jabir bin Abdullah. Mereka termasuk wa kana min sa'adati ahli Yasrib annahum kanu yasma'una min khulafaihim min Yahudil Madinah idza kana bainahum syai' anna nabiyyan minal amba mab'usun fi hadzal zaman sayahruju fatabi'ahu wa naqtulukum ma'hu qatla adin wa iram. Dan ini sesuatu yang bisa, tentu ini adalah bagian dari hikmah dan takdir Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang-orang Madinah waktu itu, khususnya 6 orang ini, menerima dakwah Islam dengan mudah. Ada beberapa hal yang bisa menjadi sebab. Tentu selain itu adalah bagian dari hikmah ilahi dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sejak tahun keempat kenabian sampai 11 kenabian belum ada kabilah yang secara khusus menerima, dan kemudian tahun 11 ini 6 orang Madinah ini menerima? Ternyata ada sebab. Yang pertama, karena orang-orang Yahudi di Madinah, mereka bertetangga dengan Aus dan Khazraj, mereka senantiasa tawa'ada, menakut-nakuti orang Aus dan Khazraj, menakut-nakuti. Jadi kita tahu karena mereka kemudian bertetangga, kadang ada gesekan, kadang ada persaingan, kadang ada konflik, maka orang-orang Yahudi di Madinah sudah lama menakut-nakuti suku Aus dan Khazraj dengan mengatakan bahwa sesungguhnya akan ada nabi dari para anbiya, ada nabi akhir zaman yang akan segera diutus pada zaman ini. Kalau nabi itu muncul, maka kami akan mengikutinya, wa naqtuluhum ma'ahu, dan kami akan memerangi kalian bersama dengan nabi tersebut. Jadi ini adalah ancaman dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi Madinah senantiasa mengancam suku Aus dan Khazraj dengan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena di antara mereka ada konflik, ada ketegangan, ada persaingan. Maka sambil menjalankan kehidupan sehari-hari dimunculkan ancaman tersebut. Nanti akan datang, tunggu saja. Kalau ada nabi akhir zaman akan keluar, kami akan mengikutinya dan kami akan memerangimu bersama nabi tersebut. Maka ini yang menjadikan orang-orang Aus dan Khazraj juga terpengaruh, ya. Kalau bahasa kita terpengaruh ini khawatir, ketar-ketir. Maka kemudian begitu mendengar ternyata nabi akhir zaman itu adalah Rasulullah SAW dari Mekah, begitu mendengar dakwah dari Rasulullah SAW, maka mereka orang-orang Khazraj itu bersegera untuk
mengikuti dan berislam. Karena khawatir apa? Khawatir kalau keduluan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Maka lebih baik jangan sampai nanti kedahuluan lalu mereka memerangi kami, maka sekarang kita yang lebih dahulu mengikuti Nabi ini. Itu pandangan praktisnya, ya. Pandangan praktisnya, karena memang selama ini diancam oleh orang-orang Yahudi Madinah. Maka begitu didakwahi oleh Rasulullah SAW, mereka nyambung. Oh, ini yang katanya orang-orang Yahudi itu akan ada Nabi akhir zaman. Sebelum kedahuluan kita ikuti saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktis sebenarnya. Dan ketika itu terjadi mulai ketika dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal-awal kepada mereka 6 orang dari Madinah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man antum? Siapa kalian ini? Dikatakan nafar min Khazraj. Kami adalah orang-orang dari suku Khazraj. Min mawali al-Yahud. Kalian adalah sekutunya orang-orang orang Yahudi di Madinah. Qalu na'am, betul. Afala tajlisuna ukallimukum. Maukah kalian duduk sebentar? Aku akan berbincang, aku akan mengatakan sesuatu kepada kalian. Bala, maka mereka menyetujuinya. Fajalasu ma'ahu, maka mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaraha lahum haqiqatal Islam wa da'watahu wa da'ahum ilallahi azza wa jalla wa tala alaihimul Qur'an. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka tentang dakwah, mengenalkan tentang Islam, mengajarkan, membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka segera berbincang satu sama lain. Ta'lamuna wallahi ya qaumun innahu lan nabi alladhi tawa'adakum bihi yahud fala tasbiqunnakum ilaihi. Wahai orang-orang Khazraj, tahu enggak kalian? Ini kan nabi yang orang-orang Yahudi menakut-nakuti kita dengannya terus. Maka jangan sampai kita kedahuluan mereka. Fa asri'u ila ijabati dakwati. Maka bersegeralah kita terima dakwahnya. Wa aslimu, maka segeralah kita masuk Islam. Jadi benar ya, salah satu alasan yang kemudian menjadi motivasi orang-orang Madinah waktu itu adalah jangan sampai kedahuluan orang-orang Yahudi. Jadi ketika Rasulullah SAW membacakan Al-Quran, mereka tahu, oh ini nih, ini yang sudah diceritakan orang-orang Yahudi yang sering mengancam kita dengan ini, maka saatnya kita mengikutinya sebelum kedahuluan oleh orang-orang Yahudi. Maka ini adalah salah satu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua, kenapa kemudian orang-orang Madinah ini mudah juga menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka membutuhkan sosok yang dianggap bisa menyatukan antara suku Aus dan Khazraj. Mereka sudah lelah menjalani perang saudara bertahun-tahun antara Aus dan Khazraj, padahal tinggal di satu wilayah. Maka mereka membutuhkan sosok yang bisa menyatukan dan mendamaikan. Maka mereka melihat peluangnya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sosok yang kita perlukan untuk menjadikan Madinah menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali. Maka mereka mengatakan, inna qad tarakna qaumana wala qaumun bainahum minal adawah wasyarr ma bainahum. Sungguh kami telah meninggalkan di Madinah kaum yang benar-benar tidak ada yang lebih buruk permusuhannya daripada mereka. Fa'asa an yajma'ahumullahu bika wa sanuqaddimu alaihim wa nad'uhum ila amrika wa nu'ridu alaihimul ladzi ajabnaka ilaihi min hadad din. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala bisa dengan
engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka, menggabungkan mereka, menyatukan mereka antara Aus dan Khazraj, maka kami akan mengajak mereka kepada Islam. Fa in yajma'uhumullahu 'alaika fala rajulun a'azza minka. Sekiranya Allah menyatukan mereka atas kepadamu, maka tidak ada laki-laki yang lebih mulia dari engkau. Maka ini adalah sebab kedua, motivasi kedua, yaitu mereka ingin ada sosok yang menyatukan, yang mendamaikan konflik berkepanjangan antara Aus dan Khazraj. Maka kemudian mereka menerima dakwah Islam, dan bukan hanya menerima, mereka juga komitmen untuk menyebarkannya di Madinah. Dan kemudian nanti setelah itu 1 tahun berikutnya masih sama di musim haji. Kalau tadi tahun 11 kenabian, maka musim haji tahun 12 kenabian mereka kembali datang. 6 orang ini, 6 orang dikurangi Jabir bin Abdullah tidak hadir, ditambah 7 orang lainnya, maka jumlahnya 5 tambah 7, 12 orang. 10 orang dari Khazraj dan 2 sisanya dari Aus. Merekalah yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada musim haji tahun 12 kenabian untuk kemudian membuat perjanjian, pernyataan komitmen yang kemudian disebut dengan Bai'atul Aqabah al-Ula, Bai'at Aqabah yang pertama. Dan ini nanti akan berkesinambungan sampai Bai'at Aqabah kedua di musim haji berikutnya, barulah kemudian ada persiapan secara teknis untuk perpindahan hijrah kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah. Jadi tadi prosesnya bertahap. Dari 6 orang kemudian 12 orang. Jadi dalam setahun 6 orang ini dikatakan walamma raja'a haula'i ilal Madinah hamalu ilaiha risalatal Islam. Ketika mereka pulang ke Madinah membawa risalah Islam, mendakwahkannya, hatta lam tabqa dar min dauril ansar illa wa fihi dzikru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setahun itu mereka benar-benar pulang ke Madinah dan membicarakan tentang keislaman, dan tidak ada, dikatakan tidak tersisa satu rumah pun dari rumah-rumah orang-orang Ansar kecuali mereka sudah pernah membincangkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi belum dalam konteks masuk Islam, tetapi sudah mulai terdengar tentang dakwah Islam pada saat itu. Nah, peristiwa inilah yang kemudian disusul pada tahun berikutnya dengan peristiwa yang disebut Bai'atul Aqabah al-Ula. Jadi setahun berikutnya sama, yaitu pada musim haji. Musim haji tahun 12 kenabian. Datang kembali rombongan dari Madinah. Nah, sekarang mereka jumlahnya 12. 5 orang adalah yang sudah berislam pada tahun yang lalu, ditambah 7 orang tambahannya, yaitu ada Mu'ad bin Haris, ada Zakwan, ada Ubadah bin Samit, ada Yazid bin Sa'labah, ada Al-Abbas bin Ubadah, ada Abul Haisam, kemudian ada juga Uwaim bin Sa'idah. Jadi di antara 12 itu yang mendominasi memang masih suku Khazraj, karena memang jumlahnya juga lebih besar. 2 orang dari suku Aus. Dan ini juga menunjukkan bahwa di antara mereka ya sudah mulai ada perdamaian atau tidak dalam sedang kondisi berperang. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil baiat, yaitu janji komitmen
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memuat pasal-pasal komitmennya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ubadah bin Samit. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, ta'alau bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'an. Mari, kemarilah. Jadi ketika bertemu dengan rombongan dari Madinah 12 orang tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kemarilah, baiat, janji, komitmen atas beberapa hal. Dikatakan alla tusyriku billahi syai'an. Jangan, hendaklah kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Karena kita tahu salah satu yang menjadi ciri utama masyarakat jahiliyah adalah kesyirikan, di mana mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka membuat sesembahan-sesembahan, membuat patung-patung berhala sebagai wasilah di dalam berdoa, di dalam meminta, dan itu adalah bagian dari kesyirikan. Maka dilarang. Tidak boleh ada lagi menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian wala tasriku, janganlah mencuri. Karena sekali lagi ini poin-poin ini menunjukkan hal-hal yang sangat utama di dalam Islam. Kemudian wala taznu, jangan berzina. Jadi bagian dari kejahatan-kejahatan yang besar. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah membunuh anak-anakmu. Tentu ini menyikapi dari kebiasaan orang jahiliyah yang mereka biasa wa'dul banat, yaitu membunuh, mengubur hidup-hidup bayi, terutama bayi perempuan, anak perempuan, karena dianggap aib, dianggap beban, dianggap tidak menguntungkan. Kenapa disebut beban? Karena mereka waktu itu tidak mengenal adanya warisan bagi anak perempuan. Kenapa tidak mengenal adanya warisan? Karena anak perempuan tidak berperang, maka mereka juga tidak bisa mendapatkan ghanimah. Maka dengan semua itu kemudian dianggap sebagai beban, aib, memalukan. Maka kemudian kebiasaan jahiliyah salah satunya adalah wa'dul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Maka yang inilah yang kebiasaan yang langsung dihapuskan, yang langsung diharamkan, yang langsung diingatkan di dalam Islam bahkan sejak Bai'atul Aqabah al-Ula. Jadi Islam sejak lama sudah menyelamatkan dan mengangkat harkat hidup, harkat dan hak-hak seorang wanita. Ya, dulu bahkan sampai tidak diberikan, jangankan hak waris, hak untuk hidup saja, ya, ada masyarakat jahiliyah yang mengubur bayi perempuan. Maka kemudian tegas dilarang dalam Islam, menjadi salah satu poin dalam komitmen ini. Wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulakum. Jangan berdusta dengan apa yang di antara tangan dan kaki-kaki. Ini adalah kebiasaan jahiliyah, yaitu mereka seringkali menisbatkan anak yang bukan kepada ayahnya. Jadi berdusta, ini anak siapa, dinisbahkan kepada laki-laki yang bukan ayahnya. Kebiasaan jahiliyah, maka itu kemudian dihapus dan dilarang di dalam perjanjian ini. Kemudian wala ta'suni fi ma'ruf, jangan bermaksiat dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal yang biasa dilakukan waktu itu. Ini sebenarnya ada yang mengatakan larangan ketika meratapi mayit, ya, larangan meratap itu salah satu yang dilarang dalam poin ini. Barang siapa yang kemudian faman wufiya minkum fa ajruhu 'alallah, siapa yang menepati semua poin janji-janji tersebut, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah. Wa man asaba min dalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya,
siapa yang melanggar menjalankan itu semua maka akan dihukum di dunia, fahuwalahu kafarah, sebagai kafarah penebus dosanya. Waman asaba min dalika syai'an fasatarahullah, dan kalau ada yang mengerjakan tetapi kemudian tertutup, Allah menutupinya, maka fa'amruhu ilallah, urusannya kembali kepada Allah. Insya'a aqabahu, nanti di akhirat kalau Allah berkehendak akan dihukum, wa insya'a afa'anhu, kalau Allah berkehendak akan diampuni. Jadi ini juga menunjukkan ya, kalau ada kesalahan, kalau ada pelanggaran yang sifatnya hudud, kalau sudah ada hukumannya di dunia, maka insya Allah itu juga menggugurkan dosa. Jadi menggugurkan dosa di akhirat sudah tidak diaudit lagi. Tetapi kalau ada seorang bermaksiat, kemaksiatan yang besar, kemudian tertutup dan tidak sempat dihukum di dunia, maka nanti di akhirat urusannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecuali tentu kalau orang kita bertaubat dengan taubatan nasuha, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kecuali dosa kesyirikan. Nah, dengan komitmen ini komitmen sebenarnya sama dengan komitmen para wanita ketika terjadi Fathu Makkah. Dan ini diabadikan di dalam ayat surat Al-Mumtahanah ayat 12, poin-poin perjanjian. Jadi komitmen yang pertama ini sebenarnya masih berbicara terkait komitmen keislaman, bahwa dalam Islam ya harus menjauhi hal-hal tersebut. Nah, nanti ketika bai'ah Aqabah yang kedua, persiapan untuk hijrah ke Madinah, baru muncul komitmen tentang kesiapan berdakwah dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini namanya bertahap. Jadi orang di dalam kita mengenalkan Islam, kita tahu ternyata bertahap, sebagaimana Rasulullah dalam berdakwah di Mekah juga berbeda dengan berdakwah di Madinah. Ketika di Mekah kita bisa lihat dari ayat-ayat Makkiyah yang turun di Mekah, ayatnya pendek-pendek, singkat-singkat, tetapi menggetarkan hati dan berbicara tentang alam akhirat, berbicara tentang akidah, bicara tentang tauhid. Itulah fase dakwah di Makkah. Berbeda dengan ayat-ayat yang di Madinah, maka berbicara tentang hukum-hukum, berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang ibadah-ibadah yang lebih detil lagi. Maka demikian pula ketika kita berdakwah tentulah harus bertahap. Ketika kita berislam, ketika kita berdakwah atau mendakwai seseorang, tentu tidak bisa kita mengharapkan kemudian langsung berubah dengan cepat. Kalau biasanya orang berubah dengan cepat, biasanya bagaimana? Nanti juga kapoknya juga cepat ya. Maka dalam berdakwah, dalam berubah itu ada tahapannya. Tidak bisa serta-merta orang kemudian menjadi salih dalam satu malam, tetapi harus dengan penuh kesabaran diajak, dengan penuh kesabaran dikondisikan, dengan penuh kesabaran kemudian akan tumbuh semangat keislaman. Itulah yang muncul pelajaran dari Bai'atul Aqabah yang pertama. Jadi komitmen 12 orang ini terkait tentang poin-poin